Kita baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ini kisah tentang Paulus ketika dia awal bertobat, kemudian kalau lihat gambarnya itu ya, dia jatuh, ya nggak disebut memang dibilang dari kuda ya, tapi seringkali digambarkan seperti itu. Ada cahaya yang memancar dari langit dan dia mendengar suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia berubah total dari seorang yang awalnya menganiaya jemaat Tuhan, dia menjadi pengikut yang sungguh-sungguh dan sangat radikal ya, perubahannya. Dan dia punya keberanian yang sangat besar, karena saya kira salah satunya ditekan oleh perasaan apa ya, bukan perasaan bersalah, tapi artinya dulu dia itu menganiaya jemaat Tuhan tanpa pengertian. Dia kira itulah cara untuk menyenangkan Tuhan. Tapi ternyata yang dia aniaya itu adalah jemaat Tuhan sendiri. Jadi ada rasa sepertinya mau menebus ya kesalahan dia dulu, ya dia jadi tidak takut mati ya, justru dia tahu ada banyak nubuat meneguhkan bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa ya dan sebagainya. Waktu dia melayani Tuhan, waktu dia ke Yerusalem. Tapi dia bilang di sini, dia sebagai tawanan roh, dia pergi ke Yerusalem. Dan dia nggak tahu nanti akan terjadi seperti apa. Cuma dia bilang bahwa dia ini sudah jadi budak yang dibeli dengan lunas oleh Tuhan ya. Jadi doulos. Jadi ya nurut sama Tuhan aja. Dan bukan sekedar nurut, tapi dibilang dia ditawan ya oleh roh. Jadi sepertinya dia tidak punya pilihan. Ini salah satu bentuk pernyataan Paulus bagaimana dia dalam tanda kutip ya, membiarkan dirinya dipaksa oleh Tuhan. Sekian tahun yang lalu ada yang juga mengajarkan ketika kita berdoa, paksakan rencanamu Tuhan dalam hidupku. Itu salah satu bentuk sebagai tawanan roh kudus. Nanti kita lihat akan ada sisi yang lainnya. Tapi sebenarnya memang ketika kita belajar mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, maka seperti Paulus ya, secara daging mungkin ya tidak enak karena roh dan daging kita ini kan seringkali bertentangan. Ya, kita perlu belajar untuk menundukkan daging ini pada tuntunan Roh Kudus ya. Kalau dibilang daging tentunya tidak hanya menyangkut badan tubuh kita secara fisik, tapi juga itu menyangkut kehidupan manusia lama ya. Di situ ada jiwa kita, cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, sistem emosi kita, kapan kita marah, kapan kita kecewa, ya, kapan kita ngambek dan sebagainya. Itu harus dirubah total sehingga tubuh ini tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Tubuh ini jadi tunduk pada tuntunan roh, menjadi tawanan roh. Dan disitulah sebenarnya apa yang Tuhan janjikan itu semakin cepat terrealisasi. Karena seringkali yang menghalangi kehidupan rohani kita adalah manusia lama kita. Ya, kehidupan lama yang sudah terpattern ya, terpola, sehingga ketika kita menjadi ciptaan yang baru, cara berpikir ini masih menggunakan cetak yang lama ya, cetakan yang lama. Nah, itu yang perlu dibongkar, dirubah sehingga menjadi orang yang semakin penuh dituntun oleh Roh Kudus ya, atau roh kita yang sudah lahir baru. Sekali lagi awalnya memang mungkin tidak nyaman karena harus menyangkali daging, tapi selanjutnya itu akan menjadi hal yang sangat kita nikmati ya. Paulus juga bilang bahwa kalau kamu menuruti keinginan roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging ya. Jadi ini memang pertumbuhan. Nah, kita lihat sekarang di Perjanjian Lama
ada 4 orang di sini, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Ini juga tawanan, ya. Tetapi ini tawanan pada masa kerajaan Yehuda ditaklukkan, ya, oleh kerajaan Babel. Kemudian orang-orang ditawan dibawa ke Babel. Nah, ini orang-orang yang tidak punya pilihan. Ini tawanan secara fisik, betul-betul ya. Tetapi ternyata di balik itu semua, ketika orang-orang seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini belajar untuk tetap mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan, sampai soal makanan yang mereka makan, ya mereka memilih untuk tetap menjauhi makanan yang pada masa itu haram bagi aturan-aturan agama yang mereka jalani, ya. Ini di masa di Perjanjian Lama. Pada masa itu Daniel itu dengan teman-temannya namanya diganti, ya. Daniel menjadi Belzazar, Hananiah nama aslinya itu menjadi Sadrah, Mishael nama aslinya menjadi Mesah, dan Azaria nama aslinya itu, ya, kemudian berubah jadi Abednego. Nah, Daniel punya arti God is my judge, ya, Tuhan adalah hakimku. Hananiah kekasihnya Tuhan, ya. Mishael, siapakah yang seperti Tuhan? Dan Azaria itu Tuhan adalah pertolonganku. Nah, ketika namanya diubah, ini punya arti juga, ya. Nama-nama menurut kerajaan Babel yang waktu itu mengalahkan kerajaan Yehuda, ya. Semua namanya diganti, ya, tetapi Daniel dia tetap menyebutnya sebagai Daniel, ya. Nah, pada masa itu, ya, nama itu penting sekali, dan saya kira sampai sekarang juga, ya, karena nama itu kan punya apa istilahnya profetik, ya, ada sisi profetiknya, sisi nubuatan, ya. Kalau kita mendengar nama kita dipanggil dan kita asosiasikan nama itu dengan arti yang kita tahu, ya, itu akan membentuk pola pikir kita, ya. Walaupun orang bisa saja mengartikan nama kita dengan sesuatu yang negatif, kita tetap bisa mengubah itu, ya, dalam pikiran kita menjadi hasil arah yang positif, ya. Misalnya saya pernah dengar ada yang cerita bahwa nama Jarot misalnya, nama Jarot itu kalau dalam bahasa Jawa artinya bagus, ya. Tapi kalau dalam bahasa Sunda nama itu artinya tidak bagus, ya. Jadi ketika orang menyebut nama tertentu tergantung kita mengartikannya gimana. Buat diri kita ini seperti apa. Nah, di Alkitab ada yang namanya gak diganti, ya, Yabes misalnya. Yabes itu artinya bau sial, ya. Itu jadi beban dia seumur hidupnya. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, maka arti nama itu dipatahkan. Walaupun namanya tidak tercatat diganti, tapi dia menjadi orang yang justru sangat diberkati, lebih dimuliakan dibanding saudara-saudaranya. Ya, jadi poinnya sebenarnya adalah apakah kita mau menerima apa kata orang tentang kita, ataukah kita lebih percaya kepada kuasa Tuhan yang bisa menjadikan segala sesuatu menjadi baik, dan kita terima, ya, konsep nama itu yang dari Tuhan itu buat kita, atau panggilan Tuhan itu buat kita, itu yang kita terima. Salah satu contoh lain misalnya ketika Gideon, ya, Gideon itu orang yang penakut, dia dari suku Manasye, dan dia dari kaum yang paling kecil dari suku Manasye, dan dia orang yang masih muda, dia minder, dia takut, tapi malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, itu habis itu pilihan. Dia mau terima arti nama konsep yang selama ini ada dalam lingkungan dia, bahwa mereka ini orang yang takut, dia termasuk Gideon, ataukah mau terima apa yang Tuhan katakan lewat malaikatnya, bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Jadi ini arti nama juga merupakan hal yang penting, ya. Tapi lebih kepada kita terimanya seperti apa. Nah, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego adalah tawanan.
ada lagi di Perjanjian Lama yang juga tawanan, yaitu Esther. Ya. Esther 2 kita bisa baca di situ. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther anak saudara ayahnya. Jadi ini sepupuan ya. Esther ini anak dari pamannya Mordekai. Nah, Esther usianya jauh lebih muda dibanding Mordekai. Jadi karena bapak ibunya udah nggak ada lagi, maka sepupunya ini Mordekai mengangkat Esther itu sebagai anaknya, sebagai anak asuhnya. Baik Mordekai maupun Esther ini juga tawanan, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka secara fisik betul-betul tawanan. Ya, mereka bukan orang merdeka, mereka ditawan. Tetapi kemudian mereka karena kenal Tuhan, baik Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, juga Mordekai dan Esther kalau kita baca kisahnya, mereka akhirnya memang dilindungi oleh Tuhan. Jadi walaupun secara fisik mereka itu tawanan, tetapi mereka bergantung kepada Tuhan. Ya, kita baca di kitab Esther bagaimana akhirnya Esther ini menjadi ratu, ada prosesnya. Ya, tidak selalu nyaman, tapi kalau kita pelajari Esther ini juga terdidik sebagai orang yang penurut oleh Mordekai, sehingga waktu dia tuh diajukan sebagai salah seorang gadis yang cantik untuk dibawa menjadi kontestan ya, untuk bisa menjadi permaisuri raja ya. Nah, ada banyak treatment yang harus dilalui ya. Esther itu berbulan-bulan harus melalui pendidikan ya, training, kemudian badannya itu dikasih wangi-wangian sehingga seluruh badannya itu mungkin wangi ya. Dan sehingga pada saatnya ketika dia itu bertemu dengan Raja Ahasuerus ya, di kerajaan Babel itu ya, dia itu menjadi bukan hanya secara fisik ya, dia cantik, dia menarik, badannya juga mungkin wangi, tata bahasa juga bagus, tapi sikap hatinya ini yang terdidik dengan baik itu membuat dia akhirnya menjadi ratu ya, menggantikan Wasti. Saya kira banyak sekali orang cantik ya di kerajaan Babel itu, mungkin nggak tahu berapa banyak itu yang diajukan untuk menjadi ratu ya. Dan Esther yang merebut hati raja ya. Itu saya percaya tidak hanya secara fisik atau secara jiwa, tapi spirit yang ada dalam hidup dia itu orang yang penurut ya, orang yang bisa memenangkan hati dari Raja Ahasuerus. Nah, jadi baik Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego, Mordekai dan Hadasa, mereka hidup di negeri pembuangan ya. Mereka hidup jauh dari kenyamanan ya. Mereka nggak punya pilihan. Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego itu diharuskan sekolah, belajar bahasa tulisan orang Kasdim, dan kemudian mereka harus bekerja pada raja. Dan hidup mereka juga terancam sebenarnya dengan maut ya. Mereka hidup berkali-kali kan ada larangan yang membuat ibadah mereka kepada Tuhan yang mereka sembah itu menjadi taruhannya ya. Tapi mereka sungguh-sungguh ya, dan Tuhan melindungi mereka. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita tuh juga mungkin kita menjadi tawanan ya, tawanan secara fisik. Mungkin kita berada di lingkungan yang tidak nyaman ya, menyangkut bisa jadi secara ekonomi ya, mungkin sedang mengalami situasi yang tadinya kayaknya bebas, mau beli apa aja bisa, begitu tiba-tiba kita mengalami kesulitan, kita harus menyesuaikan diri, kita seperti ditawan gitu ya dalam hal ekonomi kita. Ada lagi juga yang mungkin dalam hal lain ya, dalam hal pendidikannya, orang yang masuk sekolah militer misalnya ya, memang sudah sukarela mungkin memutuskan untuk masuk di sana, itu dididik begitu rupa ya, nggak nyaman, bahkan sudah dibeli oleh negara istilahnya. Ada tanda tangan dari orang tua yang menyatakan tidak akan menuntut kalau dalam latihan, dalam tugas anaknya tersebut tidak kembali ya, atau tinggal nama atau
cacat dan sebagainya. Jadi sudah dibeli betul-betul menjadi tawanan, ya. Nah, selanjutnya apakah sikap kita itu menentukan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita itu, walaupun secara fisik itu kita menjadi tawanan. Jadi Paulus ini ketika dia mengatakan dia tawanan roh, ya, di Kisah Rasul, tapi di kitab Roma dia menyampaikan suatu hal yang luar biasa, ya. Dikatakan di sini semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 14 dari Roma 8, ya. Lalu ayat 15, 16 dan 17, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, ini perbudakan kan tawanan, ya. Ya, ditawan, dibeli, ya, jadi budak. Tapi dikatakan kamu tidak menerima roh itu, ya, walaupun kamu mungkin kehidupan kamu tuh jauh dari nyaman, tapi Paulus bilang kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, dan memang kita adalah anak, ya, anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Paulus ini mau menyampaikan, memang, ya, dalam hidup kita itu ketika Tuhan membentuk kita, ya, kita seperti mengalami proses yang tidak nyaman buat daging kita. Dan Paulus mengatakan di Kisah Rasul itu dia menjadi tawanan roh. Rasanya tuh kayaknya kehidupan Kristen tuh jauh dari nyaman, ya. Kita harus menyalibkan kedagingan kita, dan itu memang betul. Itu tidak salah, itu betul sekali. Tetapi dia kasih tahu lebih lanjut, ya. Kamu ini anak-anak Allah, ya. Izinkan kamu dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, maka kamu akan bisa menikmati kehidupan yang merdeka, ya. Kamu dengan sukacita bisa melakukan tanpa lagi merasa terpaksa. Walaupun kamu menjadi tawanan roh, artinya kamu itu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Kamu enjoy, kamu menikmati itu. Ya, ini seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka mungkin tawanan, tetapi ketika mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, walaupun status mereka itu tawanan di negeri pembuangan, di negeri asing, mereka bisa menjadi orang-orang yang dipromosikan dan menikmati fasilitas yang luar biasa, ya. Khususnya Daniel, selama 3 atau 4 pemerintahan dia menjadi orang penting di kerajaan Babel, ya. Walaupun berganti pemerintahan, dan dia menikmati yang terbaik. Tidak hanya itu, kehidupan rohaninya juga luar biasa. Tapi memang ada tantangan demi tantangan, ya. Salah satunya terancam untuk dilempar ke gua singa. Tetapi ternyata ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia dilindungi, dia dijagai. Nah, kita perlu belajar waktu dikatakan bahwa kita ini sudah dibeli dengan lunas, ya. Maka kita menjadi milik Tuhan. Paulus menyebutkan dirinya dia adalah hamba, ya, doulos, hamba yang sudah dibeli dengan lunas. Jadi udah nggak punya nama lagi, dia menjadi hambanya Kristus. Tapi di sisi lain dia ngerti bahwa dia anak Allah, dan dia ajarkan itu kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat-jemaat yang dia layani, kepada jemaat di Efesus. Dia bilang, kita ini menjadi orang yang sangat beruntung, berbahagia. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tawanan roh, tetapi di sisi lain ada sukacita yang luar biasa. Nah, ketika kita menghadapi situasi apapun dalam hidup kita, kita mengizinkan Tuhan memimpin kita. Kita lebih menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kita bisa mengalahkan situasi yang sedang kita hadapi. Apapun itu, kita bisa bersukacita. Paulus juga bilang, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan, ya. Jadi dalam segala hal aku belajar menyesuaikan diri. Roh Kudus itu membuat aku mampu menghadapi semuanya. Jadi walaupun aku memang tawanan roh, tapi aku bersuka cita, aku enjoy, aku anak Allah. Aku dituntun oleh Tuhan yang berjalan bersama aku, membimbing aku, ya. Jadi kita bisa menikmati semua yang baik dalam hidup kita ini karena Tuhan bersama dengan kita, ya.
ketika kita mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita sepenuhnya. Amin.